sad, pretending that he doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Rakyat kembali pemirsa, tentunya kita masih membahas mengenai kepemimpinan. Penonton masih semangat ya? Masih dong, tepuk tangannya. Kalau kita bicara soal kepemimpinan, Mas Adis, biasanya yang berperan penting itu kan pemuda ya. Karena kalau pemuda ini kan cikal bakal generasi penerus bangsa, seperti itu kan kalau kita bilang. Di depan kita sudah ada pemuda-pemudi nih, ganteng-ganteng, cantik-cantik nih. Nah, Mas Adis, kalau kita bisa bilang legislator, mereka ini juga legislator di kampus, Mas Adis. Mungkin bisa dikenalkan dari Unitomo ya. Ini kita bisa perkenalkan sebagai legislatifnya Unitomo, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira apa saja yang dilakukan kalau di kampus sebagai legislatifnya kampus tuh ngapain aja? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah, saya Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa Unitomo Surabaya. Wih, keren. Jadi pada dasarnya fungsi legislatif di kampus kami utamanya sama dengan fungsi legislatif di negara. Kami punya fungsi anggaran, kami punya fungsi legislasi, kami punya fungsi pengawasan terutama untuk mengawasi BEM. Kami juga punya fungsi fasilitasi di mana kami juga menjaring aspirasi mahasiswa, lalu kami fasilitasi mereka untuk selanjutnya diteruskan oleh ke pihak-pihak terkait. Jadi sebenarnya pada dasarnya kami di sini belajar untuk menjadi calon-calon legislator, insya Allah. Wih, saingannya Mas Adis ini kayak takut ini Mas Adis nih kesaing sama anak-anak muda. Kalau kita bicara mengenai legislator nih, mungkin Mas Adis juga legislator, teman-teman juga legislatif di kampusnya masing-masing. Kira-kira kita bisa bilang legislator ini pemimpin juga apa enggak sih? Karena ini wakil rakyat juga ya. Iya, mestinya mereka ini kan yang membawa aspirasi rakyat. Jadi bisa juga disebut pemimpin mereka. Legislator ini juga bisa disebut pemimpin. Artinya segala tindak tanduk dan perilakunya harus memperlihatkan seorang pemimpin. Karena begitu legislator itu nyeleneh atau aneh-aneh, ya berarti sudah tidak pantas lah dia dibilang seorang pemimpin. Tidak pantas lah dia menjadi seorang legislator, kan seperti itu. Nah, saya sekarang ini senang sekali memang. Sekarang ada badan eksekutif, ada badan legislatif. Karena apa memang? Pemimpin itu harus dimulai, mencari pemimpin yang baik harus dimulai dari cara-cara perekrutannya. Nah, cara perekrutan dan pengkaderannya. Kalau tidak dikader dari sekarang, ya toh, adik-adik ini tiba-tiba nanti tidak mengerti tentang bagaimana itu legislatif, bagaimana itu eksekutif, tiba-tiba dia mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau dia mencalonkan diri dari bupati, kepala daerah dan lain-lain sebagainya, ya mau dibawa kemana yang dipimpin itu nanti dia nyanyi tidak nanti. Karena tidak punya pengalaman dan tidak punya kemampuan itu tadi. Nah, saya senang sekali. Nah, mestinya ini ya toh di partai-partai politik itu juga pendidikan seperti ini itu harus mulai digalakkan gitu loh. Jadi kader itu sudah ada mulai dari anak-anak mudanya. Jadi begitu mencalonkan menjadi calon anggota legislatif, mereka sudah siap. Istilahnya itu kawah candra di mukanya itu. Jadi mereka sudah siap, dia punya kader yang untuk diajukan menjadi calon anggota legislatif, punya kader yang untuk diajukan menjadi kepala daerah. Jadi sudah siap, tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba tidak punya pengalaman apapun. Tiba-tiba menjadi pemimpin kan begitu. Kira-kira Dita dulu tuh kuliah ada nggak ya badan legislatif nggak ya? Ini kira-kira kalau nanya angkatan berapa kayak ini tabu banget ya. Nggak ada ya dulu ya? Ada lah. Oh ada, jadi memang sudah ada terjun juga? Enggak sih. Enggak juga ya? Dalam kegiatan. Tapi kira-kira kalau misalnya ngelihat pemuda-pemudi zaman sekarang nih Dita, mungkin kadang itu cuek ya tentang masalah-masalah politik. Kalau Dita ngelihat sendiri gimana? Mungkin karena memang politik itu mungkin pengaruhnya pribadi banget gitu loh. Jadi misalnya harga-harga naik, itu kan berarti pengaruhnya nanti misalnya saya nggak bisa beli bensin untuk berangkat ngelihat pacar saya misalnya gitu kan.
mungkin mereka atau mungkin anak-anak sekarang nggak terpengaruh dengan itu. Kalau saya sih zaman dulu waktu kuliah ya pengaruh banget gitu karena saya harus bayar angkotnya naik gitu kan jadi sebel jadi ikut demo gitu. Nggak tahu sekarang gimana nih teman-teman yang di sini kali ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat pemuda-pemudi mungkin yang di depan ini memang yang ini ya mereka memang punya keinginan untuk menjalani sebagai legislatif. Tapi kalau yang lainnya ini loh Mas Adis kadang-kadang kan ya mikirin diri sendiri yang penting besok makan udah nggak ngurusin hal-hal yang berbau politik. Iya. Saya yakin tidak semua anak muda seperti itu. Memang ada tetapi tidak semua seperti itu. Kita bisa lihat sejarah perjalanan bangsa kita ini. Sejarah perjalanan bangsa kita ini tidak lepas dari andil anak-anak muda. Sebut saja perjalanan mulai 1928 itu ada Sumpah Pemuda. Berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu Indonesia. Itu sumpahnya itu dilakukan oleh anak-anak muda. Kemudian pada tahun 1945 di situ Bung Karno dan Bung Hatta itu anak-anak muda semua. Zaman itu Pak Karno masih muda, belum menikah kalau tidak salah. Kemudian ada lagi Hari Pahlawan di Surabaya yang diperingati sebagai Hari Pahlawan di Surabaya. Itu ada namanya Sutomo, anak muda di kota Surabaya, Bung Tomo. Dengan dengan semangatnya beserta kawan-kawannya bisa mengusir Hindia Belanda di Jembatan Merah. Akhirnya terkenal dengan Hari Pahlawan. Demikian juga tahun 1966 begitu pergantian era, di situ anak muda juga yang berperan sehingga eranya Orde Lama muncul era Orde Baru. Begitu juga era Orde Baru tenggelam muncul era reformasi. Ini juga anak muda semua jadi sejarah bangsa ini tidak bisa lepas dari tangan-tangan dinginnya anak-anak muda ini, dari peran sertanya anak-anak muda ini. Nah, kenapa tadi disebut ada anak muda yang sekarang cuek, ada anak muda yang masih memikirkan bangsa. Ini tidak lepas juga memang dari pendidikan ya saya bilang. Kenapa begitu? Zamannya tadi Mbak Dita bilang zaman dulu kita betul-betul perhatian naik bensin sedikit, listrik naik sedikit kita teriak. Sudah kepikiran kita. Naik bawang sedikit 50 rupiah saja naik, sekarang bawang sudah berapa harga? Daging aja sudah 100.000 kan sampai dulu tidak ada, kita sudah berteriak gitu kan. Nah oleh karena itu pemuda-pemuda, adik-adik pemuda sekarang ini dengan yang tidak itu pendidikannya harus diperhatikan. Dulu kita ada pendidikan moral Pancasila ya Mbak Dita ya, ada pendidikan moral Pancasila, agama dan lain-lain. Kemudian kurikulum kita itu bergantinya itu lama sekali, 5-10 tahun baru berganti kembali. Bukunya kita bisa oper ke adik-adik kita dan lain-lain. Tapi sekarang ini yang namanya kurikulum setiap tahun berganti terus. Jadi buku yang sudah kita pakai tahun ini besok tahun depan sudah beda lagi adik-adik kita. Pendidikan moral Pancasila tidak ada gitu loh. Ini juga kita harus mengkritisi pemimpin-pemimpin yang ada mengenai pendidikan ini. Tolong tata pendidikan ini. Jangan sampai anak-anak itu merasa tidak memiliki bangsanya dengan bersikap cuek seperti itu, kemudian sudahlah pokoknya saya bisa jalan-jalan, bisa gonceng pacar, bisa makan bakso. Nah itu kan kalau pemuda cuman berpikir seperti itu ya mau dibawa kemana lagi kan bangsa ini kan, seperti pertanyaan. Nah saya bangga dengan teman-teman yang ada di depan ini dari BEM, dari ini. Nah inilah calon-calon anak muda itu. Mereka sudah mulai belajar. Mereka ini mungkin tidurnya juga kayak politisi begitu, paling tidurnya berapa jam aja malam. Mereka kalau kita lihat mereka malam ngapain diskusi aja terus dia juga gitu. Jadi memang harus punya konsep. Anak muda harus punya konsep, harus punya ide, harus punya visioner. Itu tadi. Kalau anak muda tidak punya konsep, akhirnya apa? Pengangguran akan banyak nanti seperti itu. Nah, oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan hal ini. Pertama, kurikulumnya itu harus dibenahi. Kemudian kedua, yang sudah terlanjur begitu, bagaimana pemerintah harus merekrut kembali. Mereka ini kan intinya cari kerjaan. Begitu lulus banyak yang nganggur, akhirnya mereka apatis sudah. Alah saya juga kuliah enggak bisa apa-apa. Akhirnya pemerintah juga cuek. Nah, ini yang juga harus diperhatikan pemerintah, pengangguran dan lain-lain seperti itu. Inilah PR kita semua untuk mencari pemimpin yang bisa memperhatikan anak-anak muda, juga kurikulum, pengangguran dan banyak hal PR nih. Kompleks. Berarti nggak cuma skripsi aja ya PR-nya ya. Ini PR-nya barusan diomongin sama Mas Adis nih. Tapi kalau misalnya kita bicara tadi memang pemuda itu harus punya konsep dan lain sebagainya. Pemerintah harus memperhatikan pendidikan dan lain sebagainya. Tapi apa kabar pemerintah sebenarnya sudah memberikan tempat atau sudah memberikan peran atau sudah membuka jalan untuk pemuda-pemudi saat ini? Saya rasa belum maksimal. Jadi
peran yang diberikan kepada anak-anak muda ini belum mengarah kepada harus kemana anak muda ini setelah itu. Karena masih banyak anak muda yang berkualitas, yang pinter, tetapi tidak tahu harus berbuat apa, harus kemana mereka. Banyak anak-anak muda yang zamannya kuliah dapat beasiswa, kuliahnya juga begitu kembali ke Indonesia atau begitu dia sudah lulus ngentas dari kuliah, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mestinya pemerintah itu harus memberikan ruang lebih kepada pemuda-pemuda yang berprestasi, yang punya beasiswa dan lain-lain itu, dicarikan pekerjaan. Ini loh kamu yang karena berprestasi nanti selesai kamu ke sini, diarahkan. Nah, ya betul. Seperti juga anak-anak muda seperti yang dari eksekutif ini. Nah, nanti kamu ini kan arahnya eksekutif. Kalau sudah lulus karena berprestasi bisa masuk gratis jadi pegawai negeri, kan seperti itu. Seperti anak-anak yang senang di legislasi ini, di legislator ini harus ada partai politik yang bisa merangkul mereka. Oh, ini bekas ketua DPR-nya Unitomo. Begitu masuk besok, wah paling enggak jadi caleg nomor urut 2 atau 3 gitu kan. Satu Pak. Satu ya. Loh, enggak, nomor 5. Nomor 5. Paling tidak kan seperti itu gitu loh. Jadi mereka ini begitu keluar ruangnya ada, ruang geraknya. Jadi kalau sekarang ini saya melihat pemerintah kota kurang memberikan ruang yang bagus kepada anak-anak muda. Anak-anak muda yang menjadi pemimpin hampir semua itu karena kemampuannya mereka sendiri, bukan jadi pemerintah, ya kan. Nah, karena kemampuannya mereka sendiri akhirnya mungkin ya kebanteran, kan? Kebanteran, mentalnya masih kurang, akhirnya terpengaruh lah terhadap hal-hal yang disebutkan. Oke, kita masih akan ngobrol mengenai kepemimpinan dengan calon-calon pemimpin kami yang ada di depan ini. Semangat ya dong. Kami akan segera kembali pemirsa dalam Soal Rakyat sesaat lagi.